warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Fadil, pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Ada Dina Sinta Amalia, Dina Amalia, Farisha, Cira Indira, Gezia Mulyani, Nazla Aurelia, Isnani Nora, Tio Mustafa, adik semua? Oke, baik. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita bertadarus Al-Quran, membaca surah pendek. Ya, sekarang kita baca surah At-Tin bersama-sama. Ya, surah At-Tin. Hafal kan? Nah, ayo, yang hafal, ayo keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Bagi yang belum hafal itu silahkan dihafal kembali di rumah, ya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, Bapak ingin menayangkan terlebih dahulu
Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba baca. Tio, coba baca Tio. Tujuan pembelajaran 1. Memahami pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, 2, Fauzan baca. 2. Mampu menyajikan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para rasul yang menerimanya. 3, ayo Tina baca. 3. Memahami hikmah tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa itu iman? Nah, kita harus memahami. Iman itu adalah percaya, ya. Nah, kemudian mampu menyajikan, mampu menyebutkan nama kitab dan siapa yang menerimanya. Kemudian yang ketiga itu memahami hikmah tentang iman kepada kitab Allah, apa saja hikmahnya. Nah, itu yang kita pahami. Nah, kemudian di sini ada capaian pembelajaran kita. Ya, capaian pembelajaran kita. Coba Alvin baca 1. 1. Pemahaman mengenai makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik serta benar serta merasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Nah, 2, ayo Karen. Menyajikan paparan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para rasul yang menerimanya yang sesuai dengan urutan yang benar. Pemahaman tentang hikmah kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sedang jelas dan benar. Nah, inilah capaian pembelajaran kita. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu materinya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah atau beriman kepada kitab Allah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Amanah dan jujur. Nah, ya, amanah dan jujur. Masih ada yang ingat apa itu amanah? Hah? Amanah itu adalah dapat dipercaya. Bisa dipercaya, itulah amanah. Dan jujur itu apa? Jujur itu adalah sesuai dengan apa yang ada di hati. Nah, itulah yang diucapkan. Itulah jujur. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu beriman kepada kitab Allah. Iman itu apa? Yakin atau percaya. Nah, kitab itu adalah wahyu Allah. Nah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nama-nama kitab Allah. Nama-nama kitab Allah itu ada ada 4. Yang pertama, ayo siapa? Taurat. Kedua, Zabur. 3, 4, Al-Quran. Nah, itulah 4 nama kitab Allah. Nah, kitab Injil, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, di mana diturunkannya? Di Bukit Sinai. Ada di papan di dinding, ya. Nah, kemudian kitab Zabur. Nah, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kitab Injil. Nah, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quran. Kepada siapa diturunkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemudian sebelum nanti ada tugas, ya. Nah, ini kan sudah duduk dengan kelompok masing-masing yang sudah kita buat di awal kita masuk dulu, ya. Nanti ada tugasnya yaitu tugas kuis, ya.
Islam, ya. Nanti bapak-bapak yang di situ, kalianlah yang memilih atau yang mengisi kuisnya. Nah, yang mengisi kuisnya. Jadi sebelum kita masuk kepada kuis itu, bapak ingin menayangkan terlebih dahulu sebuah video. Nah, dari video itulah nanti kita tahu apa isinya itu kuis kita, ya. Nah, apa isi kuis kita? Coba disimak ya. Oke. Diperhatikan, tak ada yang main-main, ya. Nah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, adik-adik, dalam ayat tersebut Allah SWT menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabar yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Akan membahas tentang
sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem agar kembali kepada kitab Taurat. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Nah, itulah tayangan video kita dan situlah nanti isinya tulis kita yang akan diisi oleh masing-masing kelompok. Dan paham? Paham dari video yang Bapak tayangkan? Paham? Paham kan? Nah, sekarang coba kalau yang paham, sekarang Bapak tanya dulu, ya. Kalau memang kalian paham, nanti kalau siapa dapat nanti angkat tangan, ya. Dah, angkat tangan ya. Nah, siapa yang paham nanti bisa menjawab, ya. Nanti angkat tangan, ya. Dah. Nah, ayo dari tayangan video tadi pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Hikmah dari video yang Bapak tayangkan tadi. Ayo angkat tangan siapa? Nah, ayo. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Nah, ayo Tio. Nah, coba dengarkan Tio. Nah. Kalau kita tidak beriman kepada kitab Allah, maka kita akan tersesat. Nah, kalau kita tidak beriman kepada kitab Allah, maka kita akan tersesat. Nah, karena kitab Allah itu adalah pedoman hidup. Nah, tepuk tangan ke Tio. Oke, paham? Nah, yang kedua satu lagi. Ayo, 3 orang saja. Ayo, yang kedua siapa? Ayo Sinta, ayo. Yang kedua. Peristiwa turunnya Al-Quran dinamakan nuzul Quran. Nah, turunnya Al-Quran dinamakan nuzul Quran. Kapan Al-Quran itu turun? Di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Di mana Rasulullah itu menerima wahyu pertama? Di Gua Hira. Ayo tepuk tangan untuk kita. Kemudian ada lagi? Ayo satu lagi siapa? Ayo Alvin. Repeat. Di dalam kitab terdapat beberapa ajaran terpuji. Nah, di dalam kitab itu ada beberapa ajaran terpuji kata Alvin. Nah, yang pertama apa? Terpuji kepada Allah. Nah, sikap terpuji kepada Allah. Nah, itulah dengan beribadah, ya kan? Kemudian sikap terpuji kepada teman-teman. Nah, dalam kehidupan. Nah, dan kemudian sikap terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, tepuk tangan untuk Alvin. Ya. Nanti paham ya? Nah, itu perwakilannya saja. Nanti kalian semua bisa memahami dari video yang Bapak tayangkan. Nah, sekarang kita masuk kepada permainan kuisnya ya. Ya. Nah, nanti itu kelompok maju ke depan untuk mengisi kuis yang telah Bapak sediakan. Kelompok mana dulu yang tampil? Kita mulai dari kelompok 1. Ayo maju, siapa kelompok 1 maju? Maju ke depan, ayo. Maju. Ayo maju. Cari di situ. Di situ ada Musa. Nampak tu? Ada Daud, ada Muhammad. Satu orang untuk dua orang menunjukkan di situ. Dua orang di sini. Nah, sini. Dia sini.
Tiola, ayo. Mana? Coba yang Musa, mana yang Musa? Nah, tuh, yang ini ya, Tio. Musa. Nampak? Ini Musa. Dah. Kemudian Daud. Yang mana Daud? Daud. Yang ini ya. Itu dah. Daud. Kemudian Muhammad yang mana? Muhammad. Isa. Isa. Kita nomor 1 ya. Kemudian Ibrahim. Mana? Tengok. Kalian cek dulu. Yang mana? Yang ini. Coba tengok situ. Tengok di dinding. Ini kata Tio. Kemudian Adam. Adam yang mana? Ayo, waktu mau habis cepat. Ayo. Waktu hanya 5 menit. Ayo cepat, waktu mau habis. Adam. Habis waktunya. Berarti kelompok 1 hanya betul 4. Kelompok 1 betul 4. Ya. Waktu habis. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2 lagi. Untuk kelompok 2, ayo. Maju. Ayo, ini kelompok 2 ya. Model sama tapi soal beda. Kelompok 2, 2 orang sini menengok, 2 orang situ menunjukkan. Ayo, Allah yang mana? Ayo Allah. Mantap. Ayo, siapa lagi? Nabi. Mana yang Nabi? Kalian menengok di sini. Ada kitab di situ, ada malaikat, ada kiamat. Mantap. Ayo, kitab yang mana? Atau kiamat atau malaikat? Ya. Yang mana? Yang kiamat ini. Nampak api? Ayo. Kitab pun. Apa lagi? Ayo, waktu mau habis cepat. Ayo. Ada. Apa tuh? Foto dan ada. Udah? Malaikat lagi. Ayo, waktu mau habis. Ada? Waktu habis. Empat jawaban benar. Berarti sekali ya. Kemudian kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Tulisnya tetap sama, tetapi soalnya berbeda. Di sini ada sholat, puasa, zakat, syahadat dan haji. Waktu dimulai dari setengah. Ayo. Ada? Ada syahadat. Apa lagi? Apa lagi? Zakat. Ayo, cepat. Puasa, syahadat, haji. Ada?
Cuma betul Tiga. 3. Nah, kelompok 3 cuma betul 3 sesuai dengan nama kelompoknya. Kemudian kelompok yang terakhir ya. Nah, kelompok 4. อ่านใช้เป็นหรอหรือไม่เป็น Kelompok 4. Soalnya ada Taurat, ada Zabur, Injil, Al-Quran dan Suhuf. Ayo maju. Nah, ya. Itu apa tuh? Taurat. Sini mana? Mana? Taurat. Nah, apa tuh? Mana? Zabur. Nah, ya, nih. Ayo. Al-Quran ini. Ayo, kelompok 4. Injil kok, Pak? Ya. Mana lagi? faktor kali Ada Taurat, ada Suhuf. Cepat. Ayo. Dari penayangan video kita tadi, ya. Nah, demikian cukup permainan kuis kita ya. Kemudian, nah dengan berakhirnya permainan kita itu, kuis kita, maka kita ambil sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, ini ada kesimpulannya ya. Nah, coba dibaca. Siapa yang mau membaca? Ayo, cepat. Siapa yang mau membaca? Ayo berdiri. Siapa? Ayo. Tia, cepat. Nah, ayo Tia. Berdiri Tia. Ayo. Kesimpulan 1. Dengan mempelajari dari iman kepada kitab Allah maka bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya dari ilmu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan untuk seakan Allah mengajak dan mempersatukan umat yang selalu bertikai dalam persoalan akidah. Nah, itu yang pertama kesimpulannya ya. Dari 4 kitab itu dia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengesahkan Allah. Nah, yang kedua, ayo yang kedua. Siapa yang bisa baca? Ayo, Mbak Dina baca. Coba baca yang kedua. 2. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dan kehidupan sehari-hari. Nah, seorang muslim yang beriman kepada kitab Allah, dia akan mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari, berakhlak mulia, bersikap jujur, tanggung jawab. Nah, kalau ada PR, tanggung jawab kerja dan rumah. Paham? Paham sampai di sini? Paham. Baik. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mana ada kesalahan